gadis termanis di dalam hidupku. Ku bawa engkau dalam doaku. Ku percayakan dirimu kepadanya. Saat yang indah ini, ku ingin nyatakan cintaku padamu. Engkau kekasih hati, kau gadis termanis di dalam hidupku. Ku bawa engkau dalam doaku. Ku percayakan dirimu kepadanya.
Dan kesini dengan selamat, Tuhan sendiri yang memberinya. Mari semua kita ajak berdoa bersama-sama memohon kepada Tuhan. Nanti setelah berdoa kita ajak memuji Tuhan dengan pujian KPK lama. Kalau di sini Kidung Jawa nomor 129, Gusti Nuntun Lampah. Mari kita berdoa. Bapa yang berkata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, karena kami keluarga Bapak Pur Setianto ini akan melaksanakan pernikahannya anaknya, yaitu Intan Putri Setianto, dalam keadaan selamat. Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, karena untuk cuaca yang masa-masa ini memang acara pernikahan kami serahkan ke tangan yang penuh kuasa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu, mimpi indahku, kabari selamanya kini. Hanya satu saja yang ku harap jangan kita tergoda gelombang emosi yang membara dalam dada, bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur. Sepasti itu cintaku dan harapanku. Cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu, mimpi indahku, kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan indahku kan abadi selamanya. Cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya.
mimpi indahmu dan indahku kan abadi selama. Saya mewakili pengantin berdua, Mas Wikan dan Mbak Puput beserta keluarga dari pengantin putra dan putri. Kami menyerahkan pengantin berdua ini kepada Bapak Pendeta sebagai pengajar dan majelis gereja. Pengantin berdua ini kami serahkan biar dinikahkan secara pemberkatan kudus dan pencatatan sipil. Nantinya pernikahan ini bisa menjadi untuk keluarga yang bahagia. Waktu kami serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih kepada wakil dari keluarga yang sudah menyampaikan penyerahan kepada mantan berdua. Kami dari gereja mengucapkan selamat datang kepada calon mantan, masih calon mantan nih, dan keluarga atas kehadirannya, dan terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada gereja untuk menikahkan anak-anak kami ini. Dan pelaksanaan pernikahan akan dibawakan nanti Pak Pendeta Benta Kostapani sebagai pendeta gereja. Kami silakan untuk masuk dan nanti akan langsung dilaksanakan pernikahan. Terima kasih. Monggo ibu-ibu.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati kita bersama-sama bersatu hati untuk menghantar anak-anak kita masuk dalam ikatan janji suci dalam pernikahan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah suci Saudari Intan Putri Setiani dan Saudara Hilarius Wikan Wilopo, dengan satu pengakuan bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah sumber pertolongan dan pemrakarsa pernikahan umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Pengikut ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia ini dan selamanya. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan Allah kami. Saat ini Bapa, kami umat-Mu bersatu hati datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Bersama-sama kami masuk dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus kedua saudara kami, Intan Putri Setiani dan Hilarius Wikan Wilopo. Semuanya kami mohonkan penyertaan-Mu. Semuanya kami mohonkan berkat-berkat-Mu. Sehingga di saat kami masuk dalam ibadah ini, hidup kami, hati kami, itu yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan saudara kami, anak-anak kami, Engkau teguhkan, Engkau berkati dalam ikatan janji kudus di pernikahan ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang mengurapi, sehingga semuanya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seru permohonan dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2023. Bagi semuanya, baik jemaat GTJ Margokerto ataupun jemaat yang di luar Margokerto yang pagi hari ini dapat bersama masuk dalam ibadah pemberkatan nikah kudus ini. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saat ini pagi hari ini kita masuki perjalanan waktu sampai kita tertuntun di tempat ibadah ini, mengantar anak-anak kita untuk masuk dalam pemberkatan nikah kudus. Itu adalah karya Allah yang terbesar. Karya Allah kepada setiap kita, karya Allah kepada kedua keluarga besar, dan terlebih ini adalah karya Allah, karya yang terbesar bagi Intan dan juga Wikan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita akan menaikkan syukur kita dengan menyanyikan satu pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia,
dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, benar kata pujian ini, bahwa kasih yang terindah, hati yang mulia itu hanya dapat kita temukan di dalam Allah kita, pada Bapa kita, dan di dalam Yesus Kristus. Layaklah dan patutlah jika Allah kita beri kemuliaan, kita beri hormat, dan kita beri pujian. Dan terlebih saat ini Allah pun berkenan atas kita semua dengan memberikan nasihat kepada setiap kita, yaitu nasihat hidup baru. Yang demikian nasihat itu untuk kita semua. Tuhan Allah menghendaki setiap rumah tangga selalu hidup dalam kesatuan dengan saling mengasihi, saling setia, dan dengan saling memperhatikan. Dan tidak ada satupun yang mementingkan diri sendiri. Sebab setiap orang yang hidup dalam pernikahan itu disatukan Allah. Dan siapa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikian juga setiap orang yang telah dipersatukan Allah harus menjauhkan diri dari segala dosa perzinahan dan nafsu duniawi seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup suami istri harus dapat bersatu untuk mengasihi Allah, memperhatikan dan mengajarkan firman Allah di dalam keluarganya, sehingga dapat menyerahkan hidup keluarganya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebagai bukti rasa syukur dengan mau mengusahakan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menjadi warga masyarakat dan jemaat yang mengerti tanggung jawabnya, dan dapat menjadi garam dan terang dunia, selalu bersyukur dalam hidup berkeluarga, serta selalu berserah kepada Allah.
Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari bersama-sama kita akan mendasarkan semua yang akan kita kerjakan dalam ibadah ini dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama. Firman Tuhan pagi hari ini saya mengambil satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan katakan untuk kita semua. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama terlebih dahulu kita akan meminta berkat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami hendak berdiam diri sejenak, membuka hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar semua ibadah kami pagi hari ini dalam pemberkahan, dalam ibadah pemberkatan nikah kudus saudara kami berdua, Intan dan Wikan. Kami serahkan supaya sabdamu, firmanmu itu dapat benar-benar menjadi kekuatan bagi kami untuk menyaksikan saudara kami berdua diikat dalam ikatan kudus di pernikahan. Demikian ini pun menjadi dasar bagi mereka untuk hidup bersatu sampai selama-lamanya dalam ikatan pernikahan yang Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka nanti. Kami serahkan sepenuhnya Bapa, waktu kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini kita akan coba melihat kembali, mengingat kembali tentang satu pribadi dan satu kondisi. Satu pribadi yang disebut sebagai penolong yang sepadan dan satu kondisi yang disebut sebagai pasangan yang sepadan. Tentu kita tidak asing, terlebih bagi
setiap kita yang saat ini sudah berumah tangga, sudah berkeluarga. Firman ini kembali mengingatkan kepada setiap kita. Begitu indah ketika kita mau merenungkan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini tidak berhenti hanya pada kalimat penolong baginya, tetapi lebih jauh dilanjutkan dengan bagian yang selanjutnya yang sepadan dengan dia. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Sehingga nanti ketika kita dapat mengetahui tentang hal ini, kita akan dapat mewujudkan pasangan yang sepadan dalam kehidupan rumah tangga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin pertanyaan buat kita, atau mungkin muncul dari kita, kenapa ada istilah penolong yang sepadan? Kenapa Allah ketika berfirman tidak berhenti hanya menjadikan penolong baginya, bagi laki-laki, bagi Adam? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ada satu tujuan. Kenapa pasangan yang sepadan? Karena kita tahu bahwa pada hakikatnya dia yang disebut sebagai penolong yang sepadan itu bukan berasal dari pribadi lain, bukan berasal dari insan lain. Penolong yang sepadan itu yang tidak lain itu berasal dari diri yang ditolong itu sendiri, atau Adam, atau laki-laki itu. Sehingga disebutkan sebagai penolong yang sepadan, karena itu adalah miliknya sendiri, karena itu adalah bagiannya sendiri, yang pastinya ketika itu bagiannya sendiri itu pun berasal dari dirinya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penolong itu bukan dari insan lain, penolong itu bukan dari pribadi lain, penolong itu berasal dari dirinya sendiri, sehingga tentunya dikembalikan oleh Allah untuk menolong yang dapat mengerti semua yang dibutuhkan oleh yang akan ditolong, yaitu laki-laki, dan tentunya sangat mengerti. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ketika kita membahas awal ini, di sini kita tahu bahwa penolong yang sepadan itu tidak lain adalah perempuan. Dia adalah istri, dan dia yang ditolong itu adalah laki-laki atau suami. Bukan berarti laki-laki di sini lemah, tidak. Tetapi ada satu hal yang menarik. Kenapa seorang perempuan dihadirkan bagi seorang laki-laki yang disebut sebagai penolong yang sepadan? Karena tentunya ketika kita mau menyadari, ketika manusia hanya seorang diri saja, hanya laki-laki saja, dan ketika Allah sebelumnya sudah menciptakan semua yang ada di bumi untuk dikelola oleh manusia, betapa repotnya seorang laki-laki harus mengurus semuanya, terlebih semua yang bernyawa atau binatang
itu dijadikan berpasang-pasangan, sepasang-sepasang diciptakannya. Yang tentunya ketika berpasang-pasangan atau sepasang-sepasang, mereka akan berkembang biak. Dan ketika laki-laki hanya seorang diri, walaupun itu bukan sesuatu hal yang mustahil bagi Allah, tetapi Allah lebih tepat untuk manusia itu menjadikan penolong baginya, untuk mendampinginya, untuk bersama-sama mengelola ciptaan Allah sebelumnya. Kejadian 2 ayat 21 dan 22 di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini pasangan atau penolong yang sepadan bagi seorang laki-laki. Yang jelas berasal dari dirinya sendiri. Dan ketika berasal dari dirinya sendiri, berarti ada persamaan-persamaan. Masa yang berasal dari dirinya sendiri itu berbeda, bertolak belakang dengan dirinya? Tentu tidak. Yang berasal dari diri kita itu berarti kita pun ada hakikat dalam diri kita itu yang hadir di pasangan kita, di penolong yang sepadan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya selanjutnya untuk kita semua, terhadap penolong yang sepadan itu, apa atau seperti apa mereka, dia, penolong yang sepadan itu diperlakukan? Efesus 5 ayat 25, di situ dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Bahwa seorang suami yang ditolong oleh penolong yang sepadan, yang berasal dari dirinya sendiri, dalam memperlakukan penolong yang sepadan itu, Allah memberikan perintah untuk mengasihi penolong yang sepadan itu. Dan ini harus dilakukan sebagai gambaran keteladanan. Kita mengasihi atau seorang suami mengasihi istri, ini sebagai gambaran Allah mengasihi umatnya. Umat Allah adalah milik Allah yang harus dikasihi. Istri adalah milik suami, menjadi bagian dari suami, berasal dari suami, yang juga harus dikasihi. Manusia, umat Allah, berasal dari Allah, milik Allah, yang Allah mengasihi manusia sampai sedemikian pengorbanannya, kita tahu itu. Jadi bagi saudara yang saat ini berstatus sebagai suami dari istrinya sendiri, ya, bukan suami istrinya orang lain, harus mengasihi istrimu.
Karena dia adalah milikmu, karena dia adalah bagian dari dirimu. Ketika engkau tidak mengasihi istrimu, itu berarti engkau tidak mengasihi dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa harus dikasihi? Sekali lagi jelas firman Tuhan katakan bahwa dia berasal dari diri kita sendiri. Dan bagaimana cara kita mengasihi penolong yang sepadan itu? Yang pertama, mari bagi suami-suami, penolong yang sepadan atau istri itu harus engkau lindungi. Karena istri itu berasal dari tulang rusuk. Kenapa tidak berasal dari tulang kaki? Karena akan sangat sulit ketika berasal dari tulang kaki, tubuh ini melindungi dengan tangannya. Itu sebabnya kenapa Allah mengambil seorang perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki, itu sangat dekat dengan tangan seorang laki-laki, tangan seorang suami yang siap melindungi kapanpun. Ini yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, si penolong yang sepadan bagi dirinya itu. Harus dilindungi. Yang kedua, karena posisinya dekat dengan hati, maka perlu sekali ya, penolong yang sepadan ini, istri ini dikasihi dengan cinta kasih yang tulus. Dan yang ketiga, tentu karena berasal dari dirinya sendiri, maka seorang istri atau penolong yang sepadan ini harus dipelihara, harus dirawat. Tidak hanya dipelihara atau dirawat secara batiniah, tetapi juga secara lahiriah. Tidak semena-mena terhadap seorang istri, sekalipun hanya berbicara tentang penolong. Tetapi seorang istri adalah penolong yang sepadan bagi diri. Surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini. Kami telah menerima sabda kebenaran firman. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, sehingga setiap kami dapat mengambil bagian dan melakukan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing dari pribadi kami. Dan semuanya itu Bapa, hanya kami serahkan dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari Komisi Wanita GTJ Margokerto. Pujian ini sebagai bentuk doa buat Intan dan juga Wikan yang akan masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka nanti setelah diberkati oleh Tuhan Allah sendiri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk Intan dan Wikan, saya persilahkan bangkit berdiri.
Intan Wikan, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita saat ini akan bersama-sama menyaksikan peneguhan pemberkatan nikah kudus Saudari Intan Putri Setiani dan Saudara Hilarius Wikan Wilopo. Oleh karena itu, mari dengan seksama dan dengan tenang teduh kita mengikuti prosesi peneguhan pemberkatan nikah kudus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah diwartakan di depan jemaat bahwa Saudari Intan Putri Setiani dan Saudara Hilarius Wikan Wilopo ingin diteguhkan pernikahannya dan diberkati oleh Tuhan Allah. Demikian Tuhan Allah sendiri yang mengendaki dan memberkati sebuah pernikahan. Hal itu tertera jelas dalam pernyataan Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Hal itu juga jelas seperti firman Tuhan yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berkenan menghadiri pernikahan di Kana dan menolong ketika kekurangan anggur dengan mengubah air menjadi anggur. Demikian juga Allah sangat tegas dan keras terhadap perceraian seperti yang tertulis, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena sampai saat ini, setelah 2 kali dalam ibadah minggu, rencana mereka diwartakan kepada jemaat dan tidak ada satupun keberatan yang disampaikan baik kepada keluarga maupun kepada majelis gereja. Maka pernikahan mereka, Saudari Intan Putri Setiani dan Saudara Hilarius Wikan Wilopo, sekarang ini akan diteguhkan dan diberkati. Dan jemaat semua saat ini yang hadir menjadi saksi dari keinginan saudara kita berdua ini. Intan Putri Setiani dan Hilarius Wikan Wilopo, saya undang bangkit berdiri.